Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertama kali Al-Qur'an itu adalah di bulan Ramadan. Di mana Allah sendiri sudah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Saudara-saudaraku pemirsa Sedamana TV yang dirahmati Allah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sehingga segala aktivitas yang kita lakukan bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku pemirsa Sedamana TV yang dirahmati Allah, pada kuliah singkat kami kali ini, kami ingin sampaikan satu tema yang insya Allah sangat penting untuk kita, yaitu tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, di mana tema ini sangat sesuai dengan bulan yang sedang kita lakukan saat ini, yaitu bulan Ramadan, di mana seluruh orang-orang yang beriman serentak melaksanakan puasa di bulan suci. Kesinkronan daripada tema yang kami angkat yaitu tentang nuzulul Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertama kali Al-Quran itu adalah di bulan Ramadan, di mana Allah sendiri sudah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar berada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan ini adalah malam-malam yang mulia. Ya, Al-Quran turun itu bukan semua Al-Quran yang turun di bulan Ramadan, itu tidak. Tetapi pertama kali Al-Quran diturunkan adalah di bulan Ramadan, yaitu surat Al-Alaq 1-5 itu berada di Kuah Hira. Oleh karena itu, dari tema tentang nuzulul Quran, kami ingin sampaikan beberapa hal bagaimana sih Rasulullah SAW menerima Al-Quran sebagai wahyu untuk kehidupan kita. Karena Al-Quran pedoman seluruh kaum muslimin untuk terjaminnya kehidupan ini akan selamat dunia dan akhirat. Di samping itu juga ada wahyu yang disebut dengan hadis Rasulullah SAW, karena dua wahyu inilah yang melekat pada diri beliau, sehingga Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan tidaklah yang diucapkan oleh beliau melainkan adalah wahyu yang diwahyukan. Isinya dua, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, baik saudara-saudaraku pemirsa Sedamana TV yang dirahmati Allah, sekian banyak ya, tentang apa sih proses turunnya Al-Quran. Yang pertama, kadang Allah menurunkan Al-Quran itu dengan cara bitaklim, yaitu berbicara langsung kepada Nabi tanpa penerjemah. Dan ini terjadi di saat Rasul mendapatkan perintah sholat saat berada di Sidratul Muntaha. Rasulullah langsung menghadap Allah, namun Rasul tidak melihatnya langsung secara langsung, tapi yang dilihat lingkungan itu, suasana itu adalah Sinai. Tapi Allah berbicara langsung kepada Nabi, memerintah sholat kepada Nabi untuk umatnya, dan ini dengan cara taklim, tidak ada penerjemah, dan Jibril pun tidak berhak, tidak sanggup untuk masuk ke Sidratul Muntaha, karena tamu yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang juga wahyu itu berupa ilham, sehingga kami sebut bil ilham, di mana
Al-Quran itu langsung diberikan oleh Jibril, dimasukkan, dilekatkan ke dalam dada Nabi. Maka Nabi langsung hafal dari Al-Quran yang dilekatkan oleh Jibril kepada dada beliau. Sehingga sabda Rasul mengatakan, Inna rauhal kudus, sesungguhnya Jibril itu nafasa fi raudi, menghembuskan, meniupkan, meletakkan Al-Quran itu dalam dada atau dalam jiwa. Inna nafsa, sesungguhnya jiwa itu lan tamuta hatta takmila ajalah. Jiwa itu tidak akan mati sampai sempurna ajalnya. Watastawi iba rizqoha, dan sampai disempurnakan juga rezekinya. Nah, ini dengan cara ilham yang sangat luar biasa Al-Quran turun kepada dalam diri Rasulullah SAW. Kemudian juga yang ketiga, kadang juga Jibril ini datang menjelma seperti manusia manusia biasa. Seperti kita perhatikan dalam hadis kitab Al-Arba'in, hadis yang nomor 2 itu, di mana pernah datang seorang yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya. Kedatangan beliau itu tidak ada satupun sahabat yang mengenalnya. Kenapa? Sampai datang ke Rasulullah, duduk melipatkan kedua kakinya dan tangan Jibril diletakkan kepada paha Nabi. Namun saat itu Jibril menanyakan beberapa hal. Yang pertama, wal Islam, wamal iman, wamal ihsan, dan kapan kiamat. Ternyata setelah usai dijawab Rasulullah, kemudian dia mengatakan sadaqta, maka Jibril pergi. Kemudian tanya kepada para sahabat, dan Umar saat itu menjawabnya Allah alam, atau Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Ternyata apa? Dia Rasulullah, itulah Jibril yang datang untuk mengajari agama untuk kita semuanya. Artinya apa? Jibril datang menjelma seperti manusia biasa. Yang kedua, yang keempat, kadang Jibril itu datang menjelma seperti sahabat Nabi yang terkenal. Sahabatnya namanya adalah dia Ibnu Khalifah dan Ibnu Wabnu Khaldi, atau yang sering dikenal dengan Dihya Ibnu Qalbi, di mana sahabat ini terkenal orang yang paling masya Allah ganteng, sampai pernah Aisyah terkecoh dengan beliau. Kenapa? Karena ya di Al-Qob yang disahkannya itu duduk di atas kendaraan, kemudian mengajari Nabi. Kemudian Aisyah tanya, wahai Rasul, siapa beliau itu? Kenapa seorang sahabat sampai beliau itu berada di atas sementara paduka berada di bawah? Apa kata Nabi? Aisyah, itu bukan sahabat, itulah Jibril. Masya Allah, Jibril itu. Wahai Aisyah, ketika engkau melihat langsung malaikat Jibril, maka engkau nanti akan mengalami sebuah kebutaan. Dan memang dalam sejarah disebutkan bahwa Aisyah di akhir-akhir usianya itu mengalami kebutaan sehingga tidak bisa melihat, kemudian dia meninggal dunia. Nah, baik jamaah Senamada TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang berikutnya kadang juga wahyu itu datang dengan apa? Dengan suara gemerincingnya seperti lonceng, dan ini sangat berat bagi diri Nabi. Karena ketika suara itu mengeras pada telinga beliau sampai beliau takut. Inilah kata Rasulullah yang sangat berat bagiku. Sangat berat bagiku. Ternyata dalam satu riwayat dijelaskan bahwa kejadian ini pernah dikisahkan oleh Rasulullah tentang hadis ifki, yaitu fitnah yang datang kepada istri beliau yaitu Aisyah, di mana Aisyah pernah difitnah oleh seorang munafik yang terkenal dia adalah Abdullah bin Ubay ibn Salul. Beliau memfitnah pada diri Aisyah yang pernah dikatakan bahwa Aisyah itu adalah pernah selingkuh, pernah zina dengan seorang sahabat yang bernama Ibnu Qatil itu. Ya, ternyata Rasulullah menanyakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau itu memang engkau melakukan berzina, sudah aku ajak, kemudian engkau akan bertaubat. Ternyata selama 1 bulan belum turun Al-Quran. Kemudian berikutnya turunnya Al-Quran surat An-Nur 1-9 yang menjelaskan tentang bahwa bersihnya diri Aisyah dari fitnah perzinahan yang dilontarkan oleh seorang munafik yang terkenal itu, sehingga Aisyah memang betul-betul tidak melakukan apa-apa. Dan Al-Quran jamaah semuanya memang sebuah wahyu yang dijadikan pedoman oleh kaum muslimin, dan berat turunnya sehingga dalam surah Muzammil
ayat yang kelima Allah mengatakan inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami turunkan padamu wahai Nabi itu sebuah perkataan yang berat, sakilah berat. Nah itu Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini bermanfaat untuk semua umat, bermanfaat untuk kalangan alam, baik alam gaib, alamnya jin, itu sangat bermanfaat untuk mereka. Bermanfaat untuk gunung-gunung, tumbuhan dan segalanya. Itu memberikan sinyal dan manfaat yang sangat besar. Sehingga kalau kita kutip Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 21 itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan lau anzalna hadzal Qur'an, kalaulah kami turunkan Al-Quran ini, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, kepada satu gunung saja, la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian, maka engkau akan melihat gunung itu dalam keadaan tunduk terpecah belah. Kenapa? Lau la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah, disebabkan takutnya kepada Allah. Dan ini tujuannya apa? Takut kepada Allah. Itulah yang Allah katakan min khasyatillah. Kemudian bahwa inilah sebuah perumpamaan yang kami buat agar manusia itu berpikir atas Al-Quran yang memang betul-betul wahyu yang sangat penting dan dijadikan pedoman kaum muslimin semuanya. Dan mudah-mudahan kita berada di umat Rasulullah sampai akhir zaman, di mana umat ini ketika berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah hidupnya akan selamat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita semuanya akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, demikian kuliah singkat yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.